Bagaimana? Sudah selesai diskusinya semua? LKPD-nya sudah selesai isi? Nah, baik, selanjutnya kita akan menyaksikan ya, kita akan mempresentasikan, kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok karena ini waktu, tidak mungkin tidak cukup mungkin waktunya kalau semua kelompok maju. Jadi tadi kan satu teks itu dianalisis oleh dua kelompok. Jadi teknis kita sekarang dari dua kelompok yang menganalisis satu teks itu, satu kelompok yang presentasi dan satu kelompok yang menanyakan atau menanggapi, gitu ya? Itu ya? Nah, selanjutnya kita mulai dari kelompok 1. Dari teks 1 gitu ya. Bentar dulu, saya akan tampilkan teksnya ini. Kita mulai dari teks 1 yang berjudul dampak positif teknologi dalam pendidikan. Ini dikaji oleh kelompok berapa? 1 dan 4. Siapa yang akan presentasi di kelompok 1 atau kelompok 4? Oh, kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4. Di depan, tengah-tengah. Karena kalian 4 orang ini, mungkin 1 orang yang jadi moderatornya, kemudian 1 orang yang membaca teksnya, 1 orang yang menyampaikan hasil analisis strukturnya, dan 1 orang menyampaikan hasil analisis tes kebahasaan. Ya, silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Saya Selviana sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya Sophie Septiani akan membacakan teks eksposisi, dan di sebelahnya lagi Saudari Sima Ayu Lindia akan menyampaikan struktur teks eksposisi, dan sebelahnya lagi Saudari Santika akan menyampaikan unsur kebahasaan. Baiklah, marilah kita mulai presentasi ini yang akan disampaikan oleh Saudari Sophie Septiani. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan membacakan teks eksposisi yang berjudul dampak positif teknologi dalam pendidikan. Dampak positif teknologi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Teknologi membuat pendidikan dan pengajaran menjadi lebih mudah, kreatif, dan menarik. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar, karena dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. Sehingga siswa dengan mudah mengetahui berbagai hal yang mendukung aktivitas belajar mereka. Aplikasi dan platform e-learning memungkinkan pembelajaran yang dapat dipersonalisasi. Siswa dapat mengakses materi sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka sendiri, sehingga memungkinkan pengembangan potensi penuh mereka. Teknologi mempunyai pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Animasi, video, dan perangkat guna pembelajaran membuat konsep-konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Beberapa kritikus teknologi pendidikan mengkhawatirkan bahwa terlalu banyak paparan teknologi dalam mengganggu perkembangan sosial anak-anak dan mengurangi interaksi manusiawi. Namun, dengan penguasaan yang tepat, teknologi dapat digunakan secara positif tanpa pengorbanan aspek-aspek penting lainnya dalam perkembangan anak. Orang tua dan guru hendaklah senantiasa memberikan pengawasan yang maksimal kepada anak-anak dan siswanya dalam interaksi mereka dengan teknologi digital. Sekian. Baiklah, selanjutnya kepada Saudari Sima Ayu Lindia, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis struktur teks eksposisi dengan judul teks yang berjudul dampak positif teknologi dalam pendidikan. Jadi struktur teks ada 3 tesis. Pertama
rangkaian argumentasi, 3 penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini pertama tesisnya kami mendapatkan dalam tes dampak positif teknologi dalam pendidikan terdapat pada paragraf 1 yang berbunyi banyak sebagai berikut. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan kita, termasuk dunia pendidikan. Teknologi membuat pendidikan dan pengajaran menjadi lebih mudah, kreatif, dan menarik. Adapun rangkaian argumentasinya, kami dapatkan di 3 paragraf kedua, 3, dan keempat. Kutipannya sebagai berikut. Paragraf 2, teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar, karena dengan internet, siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. Adapun di paragraf ketiga, siswa dapat mengakses materi sesuai dengan tingkat kemampuan dan minat mereka sendiri, sehingga memungkinkan pengembangan potensi penuh mereka. Paragraf 4, teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif dan kreatif. Animasi, video, dan perangkat lunak pembelajaran membuat konsep-konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan menarik. Ketiga, penegasan ulang atau kesimpulannya. Beberapa kritikus teknologi pendidikan mengkhawatirkan bahwa terlalu banyak paparan teknologi dapat mengganggu perkembangan sosial anak-anak dan mengurangi interaksi manusiawi. Namun, dengan pengawasan yang tepat, teknologi dapat digunakan secara positif tanpa pengorbanan aspek-aspek penting lainnya dalam perkembangan anak. Orang tua dan guru hendaklah senantiasa memberikan pengawasan yang maksimal kepada anak-anak dan siswanya dalam interaksi mereka dengan teknologi digital. Sekian. Baiklah, selanjutnya kepada saudari Santika kami persilakan. Baik, adapun unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ada 3, menggunakan kata-kata teknis, 2 kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas, 3 kata-kata perbandingan bertentangan. Adapun kutipan kalimat paragraf 1, teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar. 2 karena dengan internet siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. 2 kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah ke sumber-sumber belajar, karena dengan internet siswa dan guru dapat mengakses berbagai materi pelajaran, referensi, dan sumber daya pendidikan secara online. 3 kata-kata perbandingan pertentangan. Beberapa kritikus teknologi pendidikan mengatakan bahwa terlalu banyak paparan teknologi dapat mengganggu perkembangan sosial anak-anak dan mengurangi interaksi manusiawi. Namun dengan pengawasan yang tepat, teknologi dapat digunakan secara positif tanpa mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam perkembangan anak. Baiklah, sebelum menutup presentasi kami, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin menambahkan unsur pembahasan yang menggunakan kata-kata persuasi, yaitu dengan kata hendaklah. Hendaklah orang tua dan guru senantiasa memberikan pengawasan yang maksimal kepada anak-anak dan siswanya dalam interaksi mereka dengan teknologi. Di paragraf berapa itu, Eka? Paragraf terakhir ya. Oh iya, paragraf terakhir. Nanti ditambahkan oleh kelompok berapa ya? Kelompok 4 ya. Ditambahkan. Saya juga mau menambahkan Oh ya, silakan. unsur pembahasan nomor 1 teknis. Kutipannya sebagai berikut: animasi, video, dan perangkat lunak pembelajaran membuat konsep-konsep yang kompleks menjadi mudah dipahami dan menarik. Ada di paragraf ketiga. Apa kata teknisnya itu? Animasi dan perangkat lunak. Animasi dan perangkat lunak. Ya, itu berhubungan dengan teknologi. Saya yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan kata-kata teknis? Kata-kata teknis adalah kata-kata atau istilah yang berhubungan dengan topik atau pembahasan tertentu. Seperti dalam pembahasan ini adalah kata akses. Akses ini berlaku pada topik yang berkaitan dengan dunia digital atau dunia teknologi. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada. Baik. Baiklah, sekian dari kami. Ada nawawi yang berbicara sedikit belah. Wal mu'afiq ila al-mu'afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo berikan tepuk tangan dulu. Baik, tadi kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang mana presentasinya bagus sekali. Kemudian selanjutnya kelompok yang membahas tentang pengaruh media sosial pada interaksi manusia. Yang membahas teks pengaruh media sosial pada interaksi manusia. Ada 2 kelompok berapa yang membahas? Kelompok 2 dan 5. Kelompok berapa yang mau presentasi? Nomor 2. Ayo, silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Tadi 4, sekarang 2 ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh media sosial pada interaksi manusia. Saya Dimas sebagai moderator. Ini samping saya Indah sebagai pembaca teks. Yang ini Ismi, dia sebagai penyampai unsur kebahasaan teks. Dan yang terakhir Lailan. Oh, balik. Ini Ismi, penyampai struktur teks, dan Elan, penyampai unsur kebahasaan teks. Ya. Untuk Indah diberikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan teks pengaruh media sosial pada interaksi manusia. Media sosial telah merevolusi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Fenomena medsos selain memberi dampak positif juga memberi dampak Silakan negatif kalian yang semua serius bagi perhatikan. interaksi sosial Kalau masyarakat. ada yang Media sosial memungkinkan kita mau untuk dapat ditambahkan terhubung dengan nanti teman, keluarga, bisa. dan orang-orang dari seluruh dunia. Sehingga pintu bagi komunikasi lintas batas menjadi lebih mudah. Meskipun media sosial memungkinkan kita untuk terhubung secara daring, namun ada kekhawatiran bahwa penggunaan berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dalam kehidupan nyata. Karena orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar monitor atau gadgetnya, maka mereka cenderung melupakan pentingnya melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, beberapa penelitian telah mengaitkan penggunaan media sosial yang berlebihan dengan masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan dan depresi. Sebab tekanan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain tanpa sempurna secara online dan mempengaruhi kesehatan mental. Ada yang berpendapat bahwa media sosial memungkinkan untuk membentuk komunitas online yang mendukung, memfasilitas kegiatan sosial, dan menyebarkan informasi penting. Namun setiap orang perlu berhati-hati dan waspada dalam bermedia sosial sehingga dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana dan seimbang untuk menghindari dampak negatif. Pengaruh media sosial pada interaksi manusia adalah fenomena yang kompleks. Meskipun media sosial dapat meningkatkan konektivitas, kita harus berhati-hati terhadap potensi isolasi sosial dan dampaknya pada kesehatan mental. Penggunaan yang bijak dan disiplin adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam kehidupan kita. Sekian. Ismi, silakan. Struktur teks. Struktur teks media sosial ada 3. 1. Tesis, 2. Rangkaian argumentasi, 3. Penegasan ulang. 1. Tesis terdapat pada paragraf 1. Media sosial telah merevolusi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Fenomena medsos selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang serius bagi interaksi sosial masyarakat masa kini. 2. Rangkaian argumentasi. Di sini ada 3 paragraf, paragraf 2, 3, dan 4. Paragraf 2. Media sosial memungkinkan kita untuk dapat berhubung dengan teman, keluarga, dan orang-orang dari seluruh dunia, sehingga pintu berkomunikasi kita menjadi lebih mudah. Paragraf 3. Meskipun media sosial memungkinkan kita untuk berhubung secara daring, namun ada kekhawatiran bahwa penggunaan
banyak waktu di depan layar monitor atau gadgetnya. Maka mereka cenderung merupakan pentingnya melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Paragraf 4. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, beberapa penelitian telah mengindikan penggunaan media sosial yang berlebihan dengan masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan dan depresi sebagai tekanan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna secara online dapat mempengaruhi kesehatan mental. 3. Penegasan ulang. Pengaruh media sosial pada interaksi manusia adalah fenomena yang kompleks. Meskipun media sosial dapat meningkatkan konektivitas, kita harus berhati-hati terhadap potensi isolasi sosial dan dampaknya pada kesehatan mental. Penggunaan yang bijak dan disiplin adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam kehidupan kita. Sekian. Yang terakhir, Laila. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan unsur kebahasaan dari pengaruh media sosial pada interaksi manusia. Unsur kebahasaan ada 4. 1. Menggunakan kata-kata teknis. 2. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. 3. Kata-kata perbandingan atau pertentangan. 4. Menggunakan kata-kata mental. 1. Menggunakan kata-kata teknis terdapat ada 2. Daring dan layar monitor. Daring terdapat pada paragraf kedua yang berkutip, meskipun media sosial memungkinkan kita untuk berhubungan secara daring, namun ada kekhawatiran bahwa penggunaan berlebihan dapat menyebabkan isolasi sosial dalam kehidupan nyata. Yang kedua, layar monitor. Karena orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di layar monitor atau gadget. 2. Kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar monitor atau gadgetnya, maka mereka cenderung melupakan pentingnya melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 3. Kata-kata perbandingan atau pertentangan. Ada yang berpendapat bahwa media sosial memungkinkan untuk membentuk komunitas online yang mendukung, memfasilitasi kegiatan sosial, dan menyebarkan informasi penting. Namun, setiap orang perlu berhati-hati dan waspada dalam bermedia sosial sehingga dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana dan seimbang untuk menghindari dampak negatif. Yang keempat, menggunakan kata-kata mental. Karena orang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar monitor atau gadget, maka mereka cenderung melupakan pentingnya melakukan interaksi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Sekian. Dari teman-teman, demikian tadi hasil diskusi kami. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada. Di sini saya akan menambahkan dari rangkaian argumentasi, yaitu ada pada paragraf 5. Kutipannya berikut ini. Ada yang terdapat bahwa media sosial memungkinkan untuk membentuk komunitas online yang mendukung, memfasilitasi kegiatan sosial, dan menyebarkan informasi penting. Namun, setiap orang perlu berhati-hati dan waspada dalam bermedia sosial, sehingga dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana dan seimbang untuk menghindari dampak negatif. Sudah? Ada lagi? Silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok yang presentasi atau mau menyempurnakan. Siapa tahu ada yang kalian rasa kurang dari apa yang disampaikan. Silakan. Saya akan menambahkan di unsur kebahasaan yang pertama menggunakan kata-kata teknis. Di paragraf ketiga, sebab tekanan untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna secara online dapat mempengaruhi kesehatan mental. Apa kata teknisnya itu, Suci? Online. Online, ya. Ada lagi? Udah? Saya mau menambahkan di unsur kebahasaan yang menggunakan kata-kata persuasif. Meskipun media sosial dapat meningkatkan konektivitas, kita harus berhati-hati terhadap potensi isolasi sosial dan dampaknya pada kesehatan mental. Penggunaan yang bijak dan disiplin adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat media sosial dalam kehidupan kita. Apa kata persuasifnya? Harus. Oh, ada kata harus di sana. Udah? Ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya atau menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4? Kelompok 2? Sudah ya? Ya. Silakan.
kelompok 4 penambahannya. Kelompok 5 penambahannya nanti kami akan melengkapi. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Tadi dia sudah menyampaikan bagus sekali tentang struktur, kemudian juga unsur kebahasaan. Kemudian juga dilengkapi, disempurnakan oleh tadi teman-temannya yang menyempurnakan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh temannya. Selanjutnya ada satu teks lagi ini, yaitu teks yang berjudul dampak positif olahraga terhadap kesehatan fisik dan mental. Ini kelompok 3 mungkin, kelompok 3 sama kelompok 6. Kelompok 6. Siapa yang mau maju presentasi ini? Ayo silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana saya menjadi moderatornya. Pembacaan teksnya akan dibacakan oleh saudara ini, kemudian membaca struktur argumen beserta penegasan ulangnya akan dibacakan oleh saudara Media, dan unsur kebahasannya dibacakan oleh saudara Media. Pada saudari Rahel ini, silakan. Terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan membacakan teks yang berjudul Dampak Positif Olahraga Terhadap Kesehatan Fisik dan Mental. Olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Olahraga teratur meningkatkan kebugaran tubuh. Fisik ini memiliki peningkatan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Dengan demikian, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Olahraga adalah cara efektif untuk mengelola stres. Sebab ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang dapat mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati. Olahraga sering melibatkan kerjasama dalam tim atau bermain dalam kelompok, sehingga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, olahraga juga mengajarkan kemandirian dan disiplin. Meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa cedera olahraga adalah risiko yang signifikan. Ini benar, tetapi apabila kita memahami dengan baik teknik berolahraga dengan penggunaan peralatan yang tepat, maka risiko cedera akan dapat diminimalisir. Olahraga adalah investasi berharga dalam kesehatan fisik dan mental kita. Ini meningkatkan kebugaran fisik, mengurangi stres, dan menambahkan keterampilan sosial. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian penting dalam gaya hidup sehat kita untuk menjaga kesehatan kita dalam jangka panjang. Ya. Terima kasih. Dan kemudian pada strukturnya silakan dari Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis struktur teks. Struktur teks ada 3, 1 tesis, rangkaian argumen, 3 penegasan ulang untuk kesimpulan. Tesis terdapat pada paragraf 1, bunyi kutipannya sebagai berikut. Olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Olahraga memiliki dampak positif yang signifikan pada kesehatan fisik dan mental. Rangkaian argumentasi terdapat di 3 paragraf, yaitu paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Yang di paragraf 2, olahraga teratur meningkatkan kebugaran fisik. Ini meliputi peningkatan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Dengan demikian, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Paragraf 3, olahraga adalah cara yang efektif untuk mengelola stres. Sebab ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang dapat mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati. Paragraf 4, olahraga sering melibatkan kerjasama dalam tim atau bermain dalam kelompok,
sehingga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, olahraga juga mengajari materi kemandirian dan disiplin. Yang ketiga itu penegasan ulang untuk kesimpulannya. Olahraga adalah investasi berharga dalam kesehatan fisik dan mental kita. Ini meningkatkan kebugaran fisik, membantu mengelola stres, dan mengembangkan keterampilan sosial. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian penting dalam gaya hidup sehat kita untuk menjaga kesejahteraan kita dalam jangka waktu panjang. Oke, kemudian pembacaan Suaranya besaran. kebahasaan dibacakan oleh saudari Lutfi Rana, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Adapun unsur kebahasaan yaitu satu, menggunakan kata-kata tertulis; dua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas; tiga, menggunakan kata-kata perujukan; empat, menggunakan kata-kata persuasi; satu, menggunakan kata-kata teknis. Satu, olahraga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Dua, dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan penyakit dasar. Dua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Olahraga teratur meningkatkan hubungan fisik. Ini meliputi peningkatan kekuatan otot, daya tahan kardiovaskular, dan fleksibilitas. Dengan demikian kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Tiga, kata-kata perujukan. Meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, beberapa orang berpendapat bahwa cenderung olahraga adalah risiko yang signifikan. Ini benar, tetapi apabila kita memahami dengan baik teknik olahraga dan menggunakan peralatan yang tepat, maka risiko cenderung akan dapat diminimalisir. 4, menggunakan kata-kata persuasif. Mari kita jadikan olahraga sebagai bagian penting dalam gaya hidup sehat kita untuk menjaga kesejahteraan kita dalam jangka panjang. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ada. Ada yang mau menambahkan? Ada. Atau bertanya atau menyempurnakan, silakan. Baik, yang saya tambahkan pada unsur kebahasaan yang menggunakan kata-kata teknis yang terdapat pada kata endorfin yang terdapat pada paragraf ketiga, yaitu olahraga adalah cara yang efektif untuk mengelola stres. Sebab ketika kita berolahraga, tubuh melepaskan endorfin yang dapat mengurangi rasa stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kedua, kata cedera yang terdapat pada paragraf kelima, yaitu meskipun olahraga memiliki banyak manfaat, beberapa orang berpendapat bahwa cedera olahraga adalah risiko yang signifikan. Baik, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan. Menambahkan pada unsur kebahasaan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat kausalitas yang terdapat pada paragraf kedua. Kata-kata sehingga olahraga sering melibatkan kerjasama dalam tim atau bermain dalam kelompok sehingga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kata apa yang menjadi kata kausalitas? Kata sehingga. Terus? Kemudian ada lagi? Ada. Baik, saya tambahkan pada unsur kebahasaan menggunakan kata-kata mental yang terdapat pada kata memahami. Ini benar, tetapi bila kita memahami dengan baik teknik berolahraga dan penggunaan peralatan yang tepat, maka risiko cedera akan dapat diminimalisir. Itu saja. Ya. Ya. Oke, terima kasih sudah sekian dari kami dalam waktu yang sangat telah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan presentasinya. Walaupun moderatornya sedang serak-serak, tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah sesi presentasi ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan ada presentasi kemudian kalian menambahkan setelah melakukan diskusi dan menganalisis pelajaran yang kita lalui pada pada siang hari ini menjadi semakin mantap ya. Masih semangat? Masih. Ayo, mana semangatnya?